Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal ghadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ketaatan kepada Allah, diawali dengan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan nanti kita melaksanakan sholat witir. Tanpa nikmat dan kesempatan yang telah Allah berikan pada kita, tentu kita tidak akan dapat melaksanakannya. Shalawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah atas senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, malam hari ini terasa istimewa karena kita kedatangan tamu. Selamat datang di tempat kami, mudah-mudahan berkenan dan demikian keadaan. Ini mengalami kemajuan jumlah jamaahnya. Ketika awal ada 6 shop, sekarang maju menjadi 2 shop. Kemajuannya ke depan, bukan ke belakang. Mudah-mudahan yang 2 shop ini tetap istiqomah sampai dengan nanti akhir Ramadan, Bapak Ibu ya. Di materi-materi yang telah lalu kita sudah mengkaji langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita. Terakhir kemarin menepati janji. Malam hari ini kita akan melanjutkan langkah untuk memutakinkan diri kita. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Imran 134, Allah SWT ketika menjelaskan karakter orang-orang mutakin, di samping mereka orang yang mau berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, tanda orang mutakin atau langkah untuk memutakinkan diri adalah wal kadiminal ghaidh, orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Marah itu Bapak Ibu merupakan fitrah yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Jangan menganggap marah itu tidak bermanfaat. Marah itu bermanfaat. Maka Allah SWT meminta
dengan kalimat wal kadhiminal ghaidh. Marah itu dikendalikan, bukan dilampiaskan, tapi dikendalikan. Kalau kita ingat, yang punya rasa marah tidak hanya orang dewasa, tidak hanya anak-anak remaja, bahkan balita saja punya rasa marah. Kalau tidak bersayang, ketika anak-anak yang masih dalam ayunan bayi lapar, biasanya dia menangis. Awalnya tangisannya lirih. Ketika ibundanya tidak segera datang untuk merespon, nanti agak kencang. Semakin lama tidak direspon, semakin kencang. Tidak hanya nangis, kakinya juga bergerak aktif. Bahasa Jawa ini kegejok. Ini tanda bahwa marah itu memang ada pada bagian yang terpisahkan dari manusia. Kemudian pada orang-orang dewasa juga kemarahan itu ada. Kalau kita analisis, apa sih yang menyebabkan orang marah? Yang pertama, umumnya orang marah itu karena mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Yang diinginkan dan yang didapatkan itu berbeda, maka akan ada rasa marah. Yang kedua, kenapa seseorang itu marah? Biasanya karena merasa harga dirinya dilampaui oleh orang lain. Maka ini pun akan menimbulkan rasa marah. Kemudian yang ketiga, kenapa orang marah? Ada juga marah itu karena sudah menjadi tabiat. Maka ada orang yang mendapatkan predikat pemarah. Artinya marah itu menjadi tabiat kesehariannya. Boleh jadi sehari marahnya lebih dari satu kali. Tidak bisa kesenggol, langsung inginnya marah. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat untuk dimintai nasihat, beliau menyampaikan satu pesan yang diulangi 3 kali. La taghdub, la taghdub, la taghdub. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apa sebabnya Bapak Ibu? Ketika kita dalam keadaan marah, kemudian mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata yang keluar dari lisan kita akan menyakiti orang lain. Baik itu bersifat umpatan, bersifat celaan, ataupun kalimat-kalimat buruk lain yang ketika dalam keadaan sadar tidak mungkin diucapkan. Bukankah orang yang sedang marah itu diamnya saja membuat orang lain tidak nyaman? Ketika seorang ibu sedang memarahi putranya, ia tidak ngomong, tapi pandangan meripatnya itu membuat anak takut. Jadi prolog apa plerak-pleraknya sudah bikin anak itu merasa ini orang dalam keadaan marah. Maka bagaimana praktek kita untuk bisa mengendalikan amarah? Rasulullah SAW memberikan teladan terbaik bagi kita. Ketika ada 2 orang sahabat yang sedang bedeng itu bersih tegang. Kemudian Rasulullah sampaikan, maukah kalian aku sampaikan satu kalimat yang ketika kalian ucapkan, maka marah kalian akan jadi reda. Apa itu? Ketika sedang marah, ucapkanlah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang harus diucapkan. Apa sebab? Ketika kita sedang marah, kita sedang diperdayai oleh tipu daya syaitan. Maka langkah yang paling utama adalah memohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan. Kemudian mengubah posisi. Ketika kita dalam keadaan berdiri, kemudian ada kemarahan di hati, segera duduk. Ketika duduk masih marah, segera berbaring. Ini posisi-posisi yang harus diubah. Ternyata berbaring masih marah. Silakan bangkit, kemudian ambil air wudhu.
Setelah itu buka mushaf Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Berapa ayat sampai marahnya reda? Saya yakin kalau 30 juz selesai, dijamin marahnya reda. Nggak percaya, buktikan Pak Bu. Ibu nanti kalau lagi marah, butuh ambil Quran, baca Quran 30 juz. Kalau satu juz itu 40 menit, 30 juz berarti 1200 menit. Bagi 60, 20 jam baru selesai. Dijamin marahnya akan reda. Itu yang harus dilakukan. Rasulullah SAW kalau marah itu hanya nampak pada roman wajah beliau berubah menjadi merah, tidak mencak-mencak. Ini teladan terbaik. Ketika orang marah, kemudian dia tidak mampu mengendalikan tangannya, tidak mampu mengendalikan kakinya, tidak mampu mengendalikan lisannya, begitu marahnya reda, dijamin akan menyesal. Ada satu kisah yang pernah kami baca. Ada orang yang masih muda, karena baru dikarunia anak perempuan usia 3 tahun. Dan dia diberikan rezeki yang luar biasa. Baru beli mobil baru. Mobilnya dimasukkan ke garasi. Ini saya baca cerita ini di media online. Jadi tidak dijelaskan kisah ini tempatnya di mana. Tapi inti pesannya adalah memberikan pelajaran bagi kita ketika marah harus hati-hati. Begitu pulang dari tempat kerja, mobil barunya ternyata pating blaret. Iya, pating blaret. Setelah dicari tahu, ternyata yang garis-garis mobil itu adalah putrinya yang usianya 3 tahun. Kemudian saking marahnya, putrinya dimarahi, kemudian jari-jari tangannya itu dipukuli. Sampai akhirnya jari-jarinya rusak. Begitu marahnya reda, menyesal. Tangan putrinya 5 jari kanannya rusak, mobilnya juga harus dicat ulang, double berarti. Itu kemarahan yang ketika diluapkan tidak memberikan manfaat apapun, hanya akan berakhir dengan penyesalan. Nah, ketika marahnya sudah reda, sudah dikendalikan dengan bacaan ta'awud, sudah diturunkan tensinya dengan wudhu, dengan qiraatul Quran, beristighfarlah, memohon ampunan kepada Allah. Karena hampir saja marah itu memperdayai kita. Maka apapun ketika dilakukan dengan kemarahan, hasilnya negatif. Hasilnya tidak akan maksimal. Orang berolahraga dalam keadaan marah, ya tidak stabil. Orang pidato dengan marah, ya tidak akan stabil. Karena kemarahan yang menguasai hati dan pikiran, membuat akal sehatnya tidak dapat dikendalikan. Kemudian kaitannya dengan bulan Ramadan tentu sangat efektif. Karena ketika Ramadan orang mau marah, biasanya diingatkan, aja jengkel lagi puasa. Akhirnya jawab, ya wis jengkel yang kotas baca, kan begitu ya. Akhirnya berbaca kebun tukaran. Ya tidak demikian. Kalau selama Ramadan mampu mengendalikan diri, selesai Ramadan itu sudah terlatih. Jangan kemudian disimpan selesai Ramadan, kemudian dikeluarkan semua, jangan, itu dikendalikan. Suksesnya kita di bulan Ramadan itu memetik hasilnya di bulan Syawal dan bulan-bulan setelah bulan Syawal. Di bulan Ramadan adalah berlatih mengendalikan amarah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, marah ini ketika akan kita ikuti, berpikir sebentar. Satu, apakah marahnya karena harga diri ataukah marahnya karena Allah? Jadi orang marah pun harus mikir dulu. Yang kedua, ketika akan marah, kira-kira marahnya itu bisa mencegah perbuatan buruk atau tidak? Yang ketiga, ketika marah itu bisa mengubah keadaan atau tidak? Ketika marah tidak bisa mengubah keadaan, tidak usah marah. Contoh, ibu lagi ngajari putrinya nyuci piring.
Begitu pulang, sang putri cerita, ibu mohon maaf, kenapa no? Piringnya jatuh pecah. Kira-kira kalau ibu marah, piringnya utuh lagi apa tidak? Tidak, berarti tidak usah marah. Tinggal bilang, tidak apa-apa, ambil sarok, bersihkan. Kita ajari tanggung jawab. Tapi piringnya pecah, bu, tenang. Ibu masih punya banyak. Pabriknya masih nyetak, tokonya masih jual. Terus putunya bilang, ya udah bu, tak pecahin aja. Ya jangan dipecahin. Ini namanya marahnya dapat dikendalikan karena ketika marah tidak mengubah keadaan. Tapi boleh marah dengan terkendali ketika bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Misalnya ada orang mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun oleh negara. Ibu pulang dari terawih, di depan rumah kok ada orang lagi berjudi. Ya boleh marah, boleh menggunakan nada yang tinggi. Coba kalau ngomongnya dengan nada yang santun, mereka tidak akan bubar. Kalau panjenengan ngomong, ngapunten mas, sampun main judi teng mriki, kayaknya orang goyah-goyah aja pak. Iya, jadi agak tinggi nadanya, mas ngapunten, aja judi ini kene dilarang agama, dilarang negara. Nah, ketika ibu dengan nada yang tinggi, mereka bubar. Itu namanya marah yang memberikan manfaat ketika mencegah orang melakukan keburukan. Nah, selama ini seringnya kita marah yang tidak mengubah apapun. Peristiwanya sudah terjadi, orangnya dimarahi, tidak mengubah apapun. Dan kita kadang tidak bisa membedakan antara menasihati dengan memarahi. Kenapa banyak anak kemudian betah di luar, tidak betah di dalam rumah? Karena ketika orang tua menasihati, nadanya marah. Enggak pak, saya enggak marahi anak saya. Iya, itu versi ibu. Versi anak, ibu marah-marah. Kenapa? Karena kalau menggunakan notasi, itu pakai do yang belakang, bukan do yang depan. Kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nasihat itu ya sampai 4. Kalau sudah 5 sampai 7 dan 1 yang ada titiknya, itu nadanya sudah ma. Ini yang harus senantiasa kita latih, kita kendalikan. Yang bisa mengendalikan siapa? Diri kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan, ketika marah jangan lupa ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah mengucapkan kalimat itu, marahnya diturunkan. Jangan sudah baca tawud, marahnya dilanjutkan, berarti tidak berhasil. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini bagian ke-9 ya. Bagian yang ke-9 untuk memutakinkan diri kita adalah mengendalikan amarah. Mudah-mudahan kita semua mampu mempraktekkannya sehingga kalau marah terkendali, insya Allah juga menyebabkan semakin sehat pikirannya, sehat hatinya, dan juga sehat fisiknya. Demikian, walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.